Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Papat As. Kali ini kita berada di segmen behind the scene, yaitu segmen di mana kita akan mengulas sisi lain dari penemuan-penemuan besar. Seorang naturalis dari Prancis, Comte de Buffon, dalam karya termasyurnya Natural History tahun 1788 mengatakan bahwa makhluk hidup di dunia baru lebih kecil, lemah, dan sedikit jumlahnya dibandingkan makhluk hidup di dunia lama. Kesimpulan itu membuat marah pemimpin dan kaum terpelajar di Amerika, sehingga menimbulkan demam fosil untuk membuktikan atau membantah kesimpulan tersebut. Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika, memerintahkan para ahli di negerinya untuk mencari bukti tersebut. Hal ini membuahkan hasil. Beberapa di antaranya adalah penemuan fosil mirip kukang tanah, namun memiliki gading besar. Ini dikenal dengan megalonyx. Dan fosil nyaris lengkap mirip gajah yang kemudian diidentifikasi dengan serampangan sebagai mamut. Merasa ada banyaknya perbedaan dengan deskripsi mamut, fosil itu dikirim kepada Georges Cuvier, seorang ahli paleontologi ternama di Paris, Prancis sekitar tahun 1817. Cuvier muda adalah paleontolog yang sedang naik daun. Konon kabarnya, ia dapat menggambarkan bentuk dan sifat suatu binatang hanya dengan melihat gigi atau cakar suatu binatang. Si genius Cuvier ini meneliti fosil yang ia terima dan menyadari bahwa ini adalah penemuan baru, kemudian memberinya nama mastodon, gigi susu, dan dinyatakan secara resmi sebagai penemunya. 1803, ekspedisi Lewis dan Clark, inisiasi Thomas Jefferson, salah satu ekspedisi penjelajahan benua Amerika paling terkenal sepanjang sejarah Amerika, pimpinan Kapten Meriwether Lewis, Letnan II William Clark, membawa serta pasukan khusus pemburu fosil dan beberapa ilmuwan, salah satunya adalah Dr. Wistar. Saat melewati formasi Hell Creek di Montana, salah satu pemburu fosil ekspedisi itu tersandung fosil dinosaurus yang tertanam pada batu. Namun, Dr. Wistar gagal melakukan identifikasi fosil itu. Sekali lagi Dr. Wistar gagal menjadi penemu dinosaurus. South Hadley, Massachusetts, seorang anak petani berumur 12 tahun. Pliny Modi memperhatikan lempeng dengan jejak kaki yang membatu, ikhni, pada lempeng batu dekat ladang ayahnya dan membawanya pulang. Lempeng ikhmit itu berakhir hanya sebagai ganjalan pintu rumah Modi selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu saat, Dr. Elihu Dwight membelinya dan memberitahu Modi bahwa itu adalah jejak kaki gagak milik Nabi Nuh. Setelah berada pada kepemilikan Tuan Dwight selama 30 tahun, ikhmit tersebut dijual kepada Edward Hitchcock untuk Amherst College. Namun, baik Tuan Dwight maupun Hitchcock belum memahami bahwa benda tersebut adalah fosil dinosaurus. Adapun spesies yang menghasilkan ikhmit itu saat ini diperkirakan merupakan Anomepus cambus, yakni dinosaurus kecil mirip burung. Fosil dinosaurus lain, yaitu Ankylosaurus, pertama ditemukan oleh Solomon Ellsworth Jr. di East Windsor, Connecticut pada tahun 1818 dan berikutnya tahun 1855 oleh William Smith di Springfield, Massachusetts. Keduanya sedang menggali sumur dengan bahan peledak saat menemukan fosil itu. Namun sayangnya,
kedua orang itu tidak mengerti apa yang mereka temukan. Untungnya, meski tidak mengerti, fosil tersebut sebagian masih terselamatkan dan dipampang di Amherst College, Museum of Natural History, dan Peabody Museum di Yale hingga saat ini. Sementara, nun jauh di seberang lautan Atlantis, tepatnya di Lyme Regis, di tepi pantai Dorset, seorang anak perempuan berumur sekitar 12 tahun yang memiliki hobi mengumpulkan kulit kerang di pantai, tidak menyadari akan menjadi salah satu pemburu fosil paling handal di dunia. Anak perempuan luar biasa ini bernama Mary Anning. Sekitar tahun 1812, memperhatikan ada fosil aneh tertanam pada tebing tinggi dan curam di Selat Inggris di mana ia bisa mengumpulkan kulit kerang. Entah bagaimana cara Anning melakukannya, ia berhasil menggali fosil tersebut. Fosil pertama yang ia gali adalah fosil makhluk laut purba yang dinamakan Ichthyosaurus. Hasil penggalian pertama ini merupakan awal dari karir cemerlangnya sebagai salah satu pemburu fosil paling cemerlang sepanjang sejarah. Anning dalam sejarah dikenal memiliki kemampuan dalam menemukan fosil dan menggalinya dengan tingkat kehati-hatian dan kesabaran yang luar biasa. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana dan tanpa pelatihan atau ilmu khusus ketika dia melakukannya. Tidak hanya itu, dia pun mampu membuat gambar dan deskripsi temuan-temuannya dengan sangat memadai sehingga dapat digunakan oleh para ahli untuk menelitinya. Selain Ichthyosaurus dan Pterodactyl, hasil kerja keras yang paling dahsyat adalah penemuan dan penggalian fosil nyaris sempurna dari Plesiosaurus, salah satu monster laut purba dengan panjang sekitar 5 meter. Fosil Plesiosaurus hasil karya penemuan dan penggalian yang ia lakukan sendiri dengan peralatan seadanya selama kurang lebih 10 tahun ini dapat kita lihat saat ini di Natural History Museum di London, Inggris. Anning menghabiskan 35 tahun sisa hidupnya sebagai pemburu fosil jempolan. Sayangnya, karena tidak memahami apa yang ia temukan, fosil-fosil yang ia temukan sebagian besar ia jual ke turis di pantai dengan harga tidak seberapa. Mary Anning meninggal pada usia 47 tahun dalam keadaan miskin. Sebagian kisah hidupnya diabadikan dalam layar lebar pada tahun 2021. Film ini berjudul Ammonite, diperankan oleh Kate Winslet sebagai Mary Anning. Jika Thomas Jefferson, George Cuvier, Pliny Modi, Elihu Dwight, Edward Hitchcock, Solomon Ellsworth Jr., William Smith, bahkan si kecil Mary Anning bukan penemu resmi dinosaurus, lantas siapa penemunya? Nah, tonton ya videonya BTS Kemasyhuran yang Terpendam Part 3. Video berikutnya kita akan melihat seorang pemburu fosil yang lebih sengsara dibandingkan Mary Anning, dan akhir dramatis dari kisah ini yang penuh tipu muslihat, konflik, dan dendam. Jangan lupa mendukung channel kami dengan memberikan like, subscribe, dan share tentunya. Terima kasih.